Siapa yang tak punya guru, maka gurunya berupa syaitan. Lama-lama akan melenceng, lambat-lambat dia. Makanya banyak orang yang mengkaji-kaji ilmu agama tanpa ada gurunya, biasanya cepat kali dimasuki syaitan. Jadi seolah nanti dia seperti kodok dalam tempurung. Tahu Bapak Ibu kodok dalam tempurung? Kodok tuh dalam tempurung dia meloncat, maka menyundul langit. Udah sampai ke tingkat atas. Perasaan dia batok kelapa itu udahlah. Pas dibuka itu batok kelapa baru dia heran. Rupanya masih luas sekali di langit. Itu orang kalau belajar tanpa ada guru. Kemudian yang terakhir kena waktu zamani, panjang masanya, panjang waktunya. Bukan setahun 2 tahun, tapi 8 tahun atau 10 tahun. Ya. Adil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Ini diantara wa amma ikhtiyarus syarik, ya diantara kita mencari kawan. Tadi kita mencari guru deh ya. Mencari kawan dalam ilmu itu harus kawan yang warok. Wa amma ikhtiyarus syarik fayanbaghi an yakhtarul majid wal wari'a wa sahibu tab'al mustaqim wal mutafahhim. Mencari teman belajar, yaitu orang yang rajin belajar, kemudian warok, dia menjauhi dari perkara yang subhat, yang haram, dan dia punya tabiat yang lurus serta punya kepahaman yang dalam. Itu kita kalau mencari ilmu, carilah kawan-kawan yang seperti itu. Kawannya rajin, kemudian kawannya warok, tabiatnya mustaqim, lurus, akalnya mutafahim, mudah memahami satu pelajaran. Wa yafirru min kaslani wal mu'til wal miksar wal mufsidu wal fitan. Jauhilah kawan yang pemalas. Pemalas, tak mau dia belajar ilmu, itu pemalas itu. Kemudian jauhi kawan yang suka nyantai-nyantai. Nyantai-nyantai, paham Ibu kalau kita di pesantren, ya, guru menerangkan dia nyantai-nyantai. Nyantai-nyantai dulu, orang halus dia nyantai-nyantai aja. Kasih tugas santai-santai aja, perasaan dia nanti malam bisa dikerjakan. Tahu-tahu pas dapat malam datang ngantuk. Besok lagi bertambah mata pelajaran, pas dilihat mau nyatat udah banyak sekali yang dicatat, ternyata datang malas. Ini dijauhi kawan-kawan seperti ini. Besok anak-anak kita yang mau pesantren, mau jadi agama, dinasihati. Kemudian wal miksar, banyak ngomong, banyak bacot. Banyak bacot. Dijauhi orang-orang yang banyak bacot. Biasanya banyak bacot itu banyak bohongnya. Wal mufsidu, dan kawan-kawan yang suka membuat kerusakan. Tahu kerusakan ya? Kerusakan kadang-kadang ada santri Bapak Ibu, santri ini luar biasa. Ataupun orang-orang dalam masjid, jangan santri. Sekarang ini kalau kita sering ke masjid, yang merusak keran siapa? Yang merusak keran siapa? Bukan orang-orang jalan malam, orang-orang masjid. Biasanya orang majelis taklim itu kalau biasanya nih ya, kalau datang dalam satu masjid biasanya ada yang rusak. Kadang-kadang kerannya patah, kadang-kadang masjid kacanya pecah, macam-macam. Kadang-kadang buku-buku berserakan di mana-mana. Ini kadang-kadang ini sifat orang-orang yang mufsid, yang sifat-sifat orang yang mufsid, orang-orang yang perusak. Kita jauhi. Wal fitan, dan kawan-kawan yang suka menfitnah. Dulu kita diceritakan orang lain. Bagaimana kita tahu kawan itu buruk atau tidak buruknya? Maka Imam Zurnujini bernasib, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang jangan kamu tanyakan lagi, cukup kamu melihat kepada temannya. Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu dengan teman yang lainnya itu saling mengikuti. Saling mengikuti. Pada satu riwayat dikatakan al arwahu junudul mujannada. Ruh-ruh manusia ini berkumpul sesuai dengan ruh-ruhnya. Nah, saya yakin percaya Bapak Ibu, orang yang kumpul di sini ini ruhnya ini ruh orang baik. Ada bajingan orang sebagai taptek. Dia safar ke Jakarta.
Maka jumpa di Jakarta itu orang-orang bajingan juga, kumpul sama orang-orang bajingan. Kalau ada orang Jakarta yang baik, yang soleh datang ke Sibolga, nanti jumpanya Sibolga itu orang-orang yang baik-baik juga. Orang maling jumpa sama maling. Orang PTW buntut molu suka nipu, itu jumpa sama orang yang suka nipu. Orang togel suka togel jumpa sama orang petogel. Walaupun dia duduk di warung kopi, ya bahas togel juga. Yang bahas itu sesama petogel. Orang yang judi pergi kemanapun kumpul sama orang berjudi. Maka kita gampang melihat seseorang itu baik apa tidak baik, itu cukup kita lihat kawan-kawannya. Geng Motor King itu komplotannya itu ya Motor King, Scorpio nggak naksir. Scorpio kumpulnya sama Scorpio. Vespa kumpulnya sama geng Vespa, nggak mau nyatu Vespa sama Scorpio, nggak mau nyatu itu. Nah gitu gampang kita cari itu. Fa in kana da syarrin fajannibuhu sur'atan. Apabila dan jika adanya kamu melihat orang-orang buruk, kawan ini buruk, fajannibuhu sur'atan, maka segera cabut, lari dari orang-orang berbuat buruk. Wa in kana da khairin faqarrinhu tahtadi. Apabila kawan ini baik, maka dekati, maka kawani orang itu, tahtadi, maka kita mendapat petunjuk. Wa unisitu ada nasib, la tashabil kaslan fi halati kam salin bi fasadin akhar yafsudu. Janganlah berteman sama orang pemalas dalam setiap keadaan. Berapa banyak orang soleh bisa rusak sebab rusaknya seseorang. Ada wal balidi idal jalidi sari'atun. Tercemarnya orang bodoh kepada orang pintar, sari'ah itu begitu cepat. Jadi Bapak Ibu, kita ini dianjurkan jangan berteman sama orang malas, dan kita harus ngerti dan paham orang baik bisa rusak sebab orang buruk. Jadi orang buruk ini Bapak Ibu luar biasa mempengaruhi orang baik. Makanya kita dilarang bergabung sama orang-orang tak baik. Kalau terpaksa bergabung, ganti niatnya. Diganti apa Bapak Ibu? Ganti niatnya. Apa niatnya? Kita nggak mungkin bisa lari dari orang yang buruk. Kita ini bermasalah sosialisasi, ada orang buruk, ada orang baik. Sebagai orang yang luas pemikirannya, kita berbaur dengan watak yang berbeda. Kemudian wataknya ini watak buruk, maka kita ketika berkumpul niat kita apa? Siapa tahu ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Niat berkawan apa niat silaturahim apa niat apa? Kalau kita bergabung dengan watak yang agak buruk, maka kita niat dalam hati, niatnya dakwah. Niatnya apa? Dakwah. Kalau kebetulan kita silaturahim kepada orang yang baik, apa niatnya? Silaturahim dan minta doa supaya keburukan orang lain tak tercemar kepada kita. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Tercemarnya orang bodoh, penyakit orang bodoh ini Bapak Ibu, ilal jalidi kepada orang pintar sari'ah. Ada penyakit menular, yaitu bodoh. Rupanya bodoh ini Bapak Ibu, kata Ibnu Zarnuji, ini adalah termasuk penyakit menular. Ini cepat kali ini akan hadir kepada orang yang pintar. Kita kan beranggapan orang pintar itu bisa mempengaruhi orang bodoh, tapi di sini di kitab ini malah orang bodoh mempengaruhi orang pintar. Ini orang bodoh yang tak mau belajar ya. Orang bodoh belajar itu lain, berarti cerdas dia. Orang yang bodoh suka kali mempengaruhi orang yang pintar. Kal jamri yudau fi ramadi fayakhbulu. Sebagaimana bara api, ketika bara api ini menyala, yudau fi ramad, kemudian bara api diletakkan pada debu. Debu ramad ini ada debu. Bara api kan kalau bara api kalau sudah lama jadi abu dia kan, jadi abu apa namanya, debu itu ya, jadi abu. Nah, api-api masih ini Bapak Ibu, kalau diletakkan kepada abu-abu itu, maka bara api jadi padam. Begitulah penyakit
bodoh ini menulari orang pintar, seperti mana bara api ketika diletakkan kepada abu bekas bakaran itu, fayahmulu, maka bara api tadi langsung padam. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'ala fitratil Islam, setiap anak Adam, setiap anak yang dilahirkan, yuladu 'ala fitrah, dilahirkan atas fitrah Islam. Anak ketika dilahirkan bapak ibu ke dunia itu pasti dalam keadaan fitrah. Fitrah itu cenderung kepada kebaikan, akalnya itu pintar, cerdas. Karena pembeda manusia antara makhluk yang lainnya itu kepintaran akal pembeda kita ini. Maka fitrah manusia ketika lahir ke muka bumi mesti baik. Anak ini bodoh kan? Enggak bodoh itu, pintar itu. Pintar bapak ibu. Saya udah berapa kali melihat orang-orang itu pintar, anak kecil itu hampir gak ada ketemu orang bodoh, pintar semua. Setelah kita teliti kenapa dia pintar, ternyata dari didikan orang tua. Kenapa dia bodoh? Karena memang dibiarkan. Sama halnya illa anna abawahu yahudanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, kecuali sebab daripada orang tuanya lah yang menjadikan fitrah itu berubah menjadi Yahudi. Dia punya agama Yahudi itu bukan karena dia minta sendiri itu anak, tapi karena sebab orang tuanya Yahudi maka anak menjadi Yahudi. Orang tuanya Islam, anak menjadi Islam. Orang tuanya Nasrani, anak menjadi Nasrani. Orang tuanya Majusi, penyembah api, anak pun menjadi Majusi. Semuanya anak ini keluaran daripada orang tuanya. Asli daripada kita semua manusia itu fitrah kita dalam keadaan ala fitratil Islam, suci dan bersih di dalam fitrahnya Islam. Ini hadis. In kunta tabghil ilma min ahli aw syahidan yukhbir an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabirus sahib bis sahib. Apabila kamu ini ingin mencari ilmu dari yang ahlinya atau mencari kesaksian yang saksi tadi memberitahukan dari perkara yang ghaib, fa'tabiril arda bi asma'iha, maka ambillah pelajaran dari bumi sebab nama-nama bumi itu sendiri. Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang pengen mencari ilmu dari ahlinya, tapi kita nggak tahu siapa ahli ilmu ini, kan begitu? Kan gitu kita kan? Atau pengen mencari saksi yang ingin memberitahukan perkara yang kita tidak tahu, tapi kita nggak tahu siapa saksinya. Nah, bagaimana kita supaya tahu kalau orang itu ahli ilmu atau saksi ini tahu? Maka kata ulama itu, fa'tadiril arda, maka ambillah pelajaran dari bumi, dari tanah dengan nama-namanya. Contoh, ada namanya Gang Kancing. Nama Gang Kancing. Ini bumi namanya Gang Kancing. Maka kita langsung sadar berarti ini tempat orang tak kancing. Betul Bapak Ibu? Tak perlu dikasih tahu orang. Kita dengan nama bumi itu sendiri, nama kampung itu sendiri, kita sudah tahu kalau kampung itu baik atau tidak baik. Pulau Rembang. Mungkin saja banyak Rembang di situ dulu. Betul Bapak Ibu? Betul-betul banyak. Kan kita tahu. Barus, mungkin saja situ penghuninya Kapur Barus. Pasar Tarandam, hari-hari Tarandam.